Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك بفضل الله من الشاهدين والشاكرين. Datuk Kepala Desa sebagai pucuk jalo seponcong Manau yang sama-sama kita hormati, beserta staf dan jajaran desa yang lainnya, Datuk Kepala Dusun yang ada dalam ruang lingkup Dusun Tua Sumai, Datuk Ketua RT dalam ruang lingkup Desa Tua Sumai, para anggota BPD, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua pemuda, hadirin wal hadirat singkatnya, alim ulama, nenek mama, tua tahu, cerdik pandai, tuan-tuan imam, tuan khatib, tuan bilal, hadirin wal hadirat semuanya yang hadir, insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kumpul di depan masjid kita ini, yang tadinya dalam rangka acara mendengarkan safari dakwah atau syiar Islam dari Ustadz Tionghoa yang bernama Ustadz Kokolim. Siapa namanya? Ustadz Kokolim. Alhamdulillah. Yang jadwalnya hari ini jam 2 ini beliau di sini. Kemudian nanti malam itu ngisi di Masjid Jami. Habis itu ngisi di Morobungo. Ada 7 tempat setelah dusun kita kok. Yang tadi malam beliau sudah ngisi di Masjid Tauladan di dekat RW kami di Tebo. Tadi malam beliau nyampaikan, insya Allah dia akan ngisi 7 titik mulai dari dusun kita kok rencananya tadi era siang itu. Nah, tapi ada satu hal yang mendadak, yang mendesak, itulah kita bisa berencana dengan baik, punya duit banyak, sudah kita siapkan untuk transportasi dan seterusnya, ya, makan sudah juga kita siapkan dan seterusnya. Masyarakat kita dusun tua juga sudah diberitahukan seluruhnya untuk menyambut kedatangan beliau. Namun ternyata kehendak Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Sama halnya dengan orang lah siap nunggu berpuluh-puluh tahun untuk berangkat haji 2021. Nah berangkat haji 2019. Nah berangkat haji 2020. Sen lah ada, ngantri lah yo, badan lah sehat. Ya manasik lah berkali-kali. Ya. Sampai hafal-hafalnya, tapi ternyata tidak jadi bagi. Yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu. Cuman jangan kita khawatir, ibu. Selalu kita dusun tua punya obat serap. Tidak ada kokolim, ada kokori. Dari Tebol yang akan mengisi pengajian kita pada hari ini. Inilah ciri-ciri orang beriman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak uji orang dusun tua keimanannya. Apa gara-gara nak nengok kokolinya datang, atau memang dalam hatinya suka ke dalam majelis pengajian? Itu yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil nunggu nyari ayatnya, kita baca salawat dulu ya. Salatullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Allah. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Allah Allah. Allah Allah, herba ya Allah. Bagi restu bakso nak. Wa yan'u insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Allah Allah. Allah. Wa yan'u insanu bisyarri du'a'ahu bil khairi wa kana al-insanu ajula. Wa yan'u insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Wa yan'u insanu bisyarri du'a'ahu bil khairi wa kana al-insanu ajula. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak kumpulkan nak, mana bukan kena. Oh, baik. Sobek. Awak kumpulkan. Ada ni. Dari mana? Bapak-bapak, ibu-ibu
hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian tausiah oleh Al-Ustadz kita Ban Serap dari Ustadz Kokolin, yaitu Kokori, yaitu Ustadz Abang Hasan Basri. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan dengan segala hormat. Iya. Merah pola, benzin lah. Apa duduk? Anak kebukuk dan anak kebukuk. Oh, dapat. Babat. Ini. Kanyoting tidak. Aku tak shooting. Enak masuk mana? Masuk nama ada nama itu. Ada. Elok. Kagak benar. Nah, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bil birri wa taqwa wa nahana 'anil ma'asi wal hawa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu ma naqafat bimalin bisadaqatin bal yasdad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat, keluarga, jamaah pengajian Safari Dakwah Syiar Islam yang seyogyanya pada sore hari ini kita bersama beliau Ustadz Kokolin. Nama Islam siapa itu? Nama buku lu? Tengok lu, nama buku, nama Islamnya belum hafal. Nah, kebetulan dia sudah tadi malam di Tebo Bapak Ibu. Satu hal, beliau berangkat pagi-pagi tadi langsung terbang menuju Jakarta. Sehingga kita tidak bisa dipertemukan. Nah, nama Islam beliau ini dulu, hafal. Bang. Nama beliau, nama Islamnya Haji Muhammad Usman Ansori. Nama sebelum masuk Islam Lim Hai Tai, katanya malam tadi. Lim Hai Tai, jangan panjang nyebut Tai itu tanya. Udah enak saya kata bahasa gitu nih. Nah, dia nuntut orang tuanya. Kata dia malam tadi karena sekolah SMP itu diejek kawan. Dipanggil bukan Lim tetapi dipanggil Tai. Nah, sehingga dia protes orang tuanya. Beliau masuk Islam 94. Alhamdulillah beliau sudah hafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan nanti dijadwalkan pada Isra Mi'raj Ustaz Jok. Mudah-mudahan kita jadwalkan beliau hadir. Tidak ada hal ikhwal, halangan hambatan insyaallah pada Isra wal Mi'raj tahun ini. Kita doakan amin ya Rabb. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada yang salah. Panitia tidak salah, beliau juga tidak salah. Kita yang hadir juga sudah baik. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar berangkat dari tempat tinggalnya, ada tadi yang dari Teluk barangkali Triti, berangkat dari rumah kita masing-masing. Man kharaja
talabil ilmi, dengan niat untuk menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka kita sudah dihitung seperti orang yang berjuang di jalan Allah hatta yarji'ah, hingga kita kembali. Kalau Allah takdirkan kita meninggal di dalam pengajian ini, insya Allah kita sahid akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, keluarga saya hormati, jadi takdir Allah itu tidak akan bisa. Takdir ada dua ya, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Ini salah satu takdir mubram kok, yang tidak bisa diubah. Sudah takdir, sudah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersilaturahmi pada hari ini berkah. Kita mengajak beliau. Beliau pun tidak hadir, tetapi kita tetap ngaji. Maka kebaikan yang kita lakukan pada sore hari ini, insya Allah juga mengalir kepada beliau. Dan Allah luruskan urusan beliau, Allah mudahkan urusan beliau, dan sehingga bisa kembali meneruskan seperti dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, keluarga saya yang saya hormati, saya tadi terkejut kok. Balik sekolah, lagi duduk-duduk, apa tadi kok sedang ngotak dari rumah, apa di sekolah tadi, tring gitu HP. Assalamualaikum, salam tawa. Apa sih tawa? Kita ngaji deh, kan jadi ke COVID nya. Kokolim bahalangan, insya Allah tidak ada kecewa. Ada kokoki, ada kokojuk, ada kokodin, ada kokori, kokawan. Nah, duduan kok. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kita mesti percaya dengan rukun iman yang keenam. Takdir baik dan buruk sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Buruk dan gawe kita kodak, cuma beliau aja berhalangan. Beliau dan tidak berhalangan tuh. Beliau sudah terjanji, innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu diminta tanggung jawab. Cuma suatu hal barangkali sehingga beliau tidak bisa hadir. Bapak Ibu, warga yang saya hormati, sudah 2 kali awak ke umpan tajuk. Subhanallah. Kau pemainan, kau koding, kau kojuk. Itu Ustadz Bulian sakit perut. Ustadz Juk Dewan Hakim di Sungalai. Awak sedang tergerabak kalah dengan mertua di jambu tu. Untung ada baju, basing lah berangkat dusun dua. Awak menyepah kepala batin tu. Nah, lah kedua kok. Nah, ikolah kehendak Allah, takdir Allah. Miko undang kami beyoyo dan enggak. Berhitung-hitung nian, nak bagi ongkos kami tu. Kalau orang luar tu, 5 juta, 10 juta kami pun entahlah kok. Elok dia recok. Miko nak bahasa segak apa bahasa segak apa namanya bahasa ngajo nak undang kami pun anda ni kau. Aku kadang anak kilawari deh. Nah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya. Jadi dari sampean beliau tadi malam itu, satu di antaranya adalah keberkahan, dan dia tanya ke jemaah yang hadir itu, Bapak Ibu mau berkah atau mau kayo? Berkah atau kayo? Berkah. Nah, itu kata beliau tadi malam, berkah. Satu hal yang mengantar beliau masuk Islam itu adalah dengan keberkahan itu yang dia ambil itu. Nah Bapak Ibu hadirin keluarga yang saya hormati, keberkahan itu akan dicapai oleh kita
kalau kita patuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu, sembahyang itu kuncinya. Sembahyang itu kuncinya. Aku bersoting, awak bedak lagi. Iya. Awak ke situ, soting ke situ. Itu. Gagal benar lagi ya. Subhanallah. Awak ditelepon Cik Juk tadi, bagagas lah balik. Tanya orang rumah, Dek, awak kok ganti kok kolim. Ada tak baju kuning tu? Ada bang. Pantai baju. Anak, kepiah yang dari Lampung tu? Ada. Alhamdulillah. Anak. Malam tadinya pakai baju kuning kok, cuman kurang rompi. Rupanya beliau ke hobi kayak rompi-rompi. Nak jahit dari terkejar lagi. Lagi tak ada cocok, biaya yang keluar dengan duit yang diterima. Kalau aku. Tak ada disebut. Ini kepala. Ngaji kaki, yang tak jauh. Dengan tak Komarudin. Dengan Haji Zaki. Ngaji. Bapak Ibu, yang saya hormati. Pertama kunci sukses itu, kunci berkah itu, kita mesti taat, mesti patuh kepada perintah Allah Subhanahu. Yang kita lalai-lalaikan sebagian kita kok, yang kita anggap enteng sebagian dari kita dan keluarga kita, yang kita tidak perhatikan kadang-kala. Apa itu? Sholat, sembahyang 5 waktu, yang kita anggap aman. Bu, wah, tuh, Pak Wo, Pak Nga, Mek Nga, Mek Eci, Mek Edo. Nah, kau kolim tentu menyang manggil dulu. Kau kori, kalau kau. Nah, yang kita anggap sepele, Bu, maling dosora, selingkuh dosora, narkoba dosora, membunuh dosora. Tapi belum mengalahkan dosa kalau kita tidak sembahyang 5 waktu. Itulah yang membuat hal hidup kita kok. Itu yang membuat hal kehidupan kita tidak berkah itu. Kita ditimpali terus dengan dosa-dosa, kita meninggalkan sholat 5 waktu yang kita abaikan itu, yang kita anggap aman, enteng, tidak berat. Nah ini yang harus kita benahi, yang harus kita lurusi, yang harus kita betuli. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi berkah. Yang kedua, jangan loke, pelit, keket, kikip, apalagi tuh? Hah? Jangan kuwi, jangan loke, jangan pelit. Ingat, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keluarga saya yang berbahagia, di dalam harta kita tuh ada hak orang lain, baik orang yang meminta-minta ataupun yang tidak dapat bagian. Nah diperhatikan, orang-orang tua kita, nyai datuk buyut kita barangkali yang sudah susah berjalan, kalau sekiranya dihentarkan bantuan di siko, diturunkan bantuan di siko, tentu nyai datuk kita tuh tidak dapat lagi nak ambilnya. Ingat Bapak Ibu, harta kita tuh ada hak orang lain di situ, ada bagian-bagian orang lain di sana. Kalau kita tidak keluarkan, maka kita memakan hak orang lain, baik berbentuk zakat ataupun berbentuk infak atau sedekah. Nah, kan ini tujuannya beliau ini safari dakwah yang AR manajemen ini namanya Abdurrahman Al-Mutawakkili, membangun 7 pesantren gratis untuk orang-orang duafa, untuk orang-orang yang tidak mampu. Kan sudah diumumkan tuh, Bapak Ibu katanya bawa uang. Bu, bisa dah duit dibawa mati? Nah, bisa mobil bawa mati? Bisa sawit bawa mati? Bisa. Macam mana caranya titip? Titipkan ke rumah tapis, titipkan ke pembangunan masjid, titipkan ke tempat pengajian, nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu.
Kita ngaji dah usah tinggi-tinggi. Alif lam mim yang Yasin kita baca setiap puluh talil. Alif lam mim. Ayo. Zalikal raiba fi hudal lil allazina yu'minuna bil wa yuqimu wa mimma razaqnahu yunfikun. Nah, Bapak Ibu, nih mana pemuda-pemuda nih? Kan Bapak Ibu kadang kepalang tanggung ngogoh nak sedekah dan disalurkan. Nah, saya juga buat tempat ngaji walaupun kecek-kecek. Jalan ke kotaknya kok, mana kok? Jalankan impaknya. Saya butuh duit lebih kurang 20 juta. Baru 10 juta orang impak. Satu diantaranya bini Haji Basir 5 juta. Ada kawan saya tukang mas kemarin 5 juta. Lebih kurang 10 juta lagi. Mudah-mudahan bisa tembus kok. Jalan Haji Zaki. Kotak-kotak aku aduh. Angki aja lah. Aku juga bakti kan kalaupun undang Ustadz Tokolin yang di Siko, kita juga sedekah. Nah, hari kau juga mesti sedekah, mesti tersalurkan, mesti tersampaikan. Bapak Ibu yang dihormati, jalankan tuh. Tak lagi mana yo? Kotak-kotak, jalankan, ibu-ibu. Ikhlas, ikhlas tuh yang elok. Dikit daripada merutuk. Nah, jalankan di situ. Iko untuk tempat ngaji di rumah saya. Nah, kaki tak cukup cakap pula urusannya. Kau urusan saya dulu. Selamatkan saya dulu. Nah, cepat dikit. Kita baca selawat dulu. Yang berinfak niat untuk orang tuanya. Panjang jangan 1000 dapat apa? Paling tidak 10, 20, 50. Mana bawa siawak tuh? Paling tidak tuh 500.000 bawa tuh. Tandoi bawa ke isi kotak tuh. Nah, mana ya? Salat. Kita baca selawat. Salatullah salamullah ala toha. Cepat. Oh yang di luar impak. Salamullah ala yasin habibillah tawassalna. Terus keluar bismillah wa bin Rasul harus tembus 10 juta. Kalau tembus 10 juta ulang-ulang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tanamkan keyakinan ini Bapak Ibu, bantu agama Allah. Apa ayatnya? Intan baca, awak hafal. Intan surullah yang serkum wa yusabbit aqdamakum. Pak Wo pengah kejadian kemarin tuh. Kejadian rezeki itu tak pernah ketukar. Jumat yang lalu ceritanya kok. Haji Fauzi jadwalnya Masjid Agung jadi imam. Haji Fauzi Jumat malu tuh seharusnya jadwalnya imam Masjid Agung di Zaki. Ditelepon oleh Masjid Jami, imam Masjid Agung ditelepon oleh Ustaz Oktav Bante, gantikan Ustaz Amin Zubaidi. Dia berhalangan, Ustaz Khotib di situ. Kata Bante, maaf, saya ada jadwal di Masjid Yam, masjid kantor bupati. Jadwal itu jadwal saya yang sudah cing minggu yang lalu dengan Ustaz Lukman orang Betung. Jadwal saya beliau naik, saya ganti jadwal dia.
Saya dah keluar dari mobil itu, diumumkan mau masuk, diumumkan oleh pengurus itu untuk khotib ini Imam Ustaz Sawalis, khotib Haji Fauzi Mansur. Saya baru keluar. Khotib lah bente, Tidak digabung anak. karena bukan jadwal dia, merasa udah enak. Setelah khotib tuh dibagilah ongkos minyak tuh gawak nih. Ambil kali itu ya, bukan jadwal bente. Saya ngotang-ngotang lagi dengan orang-orang di luar tuh, datang pengurus masjid itu. Tan, udah enak kami Tan. Ustadz jadwalnya digeser oleh Haji Fauzi, ongkos minyak dia. Nah, itu rezeki yang ada pernah ketukar namanya tuh. Rezeki anak yatim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bantulah agama Allah. Yakinlah hidup akan aman. Berjuanglah di jalan Allah. Kalau mampu dengan harta, kalau tidak dengan jiwa, dengan diri, kalau tidak dengan pemikiran, kalau tidak jangan ngacau. Jadilah buat ngaji tak telap, buat madrasah tak mampu. Aku berojak-rojak, berodok-rodok, bentilah ngaji situ-situ, hapo-hapo. Rukun iman tulah yang dibaca jo. Itu aku lagi nak diajak. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, apa yang dapat kita petik pada hari ini? Takdir Allah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita tetap ngaji. Luruskan niat kita tetap ngaji. Poin yang pertama, jangan lalaikan sholat 5 waktu. Banyak-banyak bersedekah. Mana qasad bimalin bisadaqatin bal yasdaq kata Rasulullah. Tidak akan kurang harta kita dengan sebab sedekah, kecuali bertambah. As-sadaqatu tatba'ul bala, kata Nabi. Sedekah juga dapat menolak bala dan dapat juga menjauhkan daripada su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak beriman dengan sebab banyak bersedekah. Jangan pelit harta. Mau dibawa mati, impakkan, sedekahkan, wakafkan untuk jalan Allah Subhanahu. Titip doa untuk orang tua, sedekah doa orang tua, impak semen sesak, titip untuk orang tua.